Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, baik yang di kelas maupun yang di anywhere. Yang lagi WFA juga ada banyak, yang daring, terutama yang belum bisa ke kampus. Hari ini pembahasan kita adalah tentang HAM. Sebenarnya ini konsep yang lama, tapi baru saya masukkan di sistem politik Indonesia setelah dievaluasi oleh teman-teman semester yang lalu. Nah, sebenarnya yang kita pahami tentang hak asasi manusia itu tidak hanya permasalahan kasus pelanggaran dan juga kekerasan yang diterima oleh warga negara, enggak. Tapi bagaimana layaknya dan juga idealnya warga negara sebagai manusia itu diperlakukan. Kalau kita mempelajari HAM itu tidak hanya belajar tentang bagaimana sih idealnya seorang warga negara itu diperlakukan di dalam negaranya sendiri, tidak, tapi juga diperlakukan secara global. Bagaimana? Yang pertama, tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah sosialnya maupun masalah-masalah aspek psikologis, tapi juga masalah biologisnya juga. Maka kalau kita belajar tentang HAM, itu tidak bisa memasukkan hanya unsur politik dan juga hukum, tapi kita juga bisa memasukkan unsur-unsur yang konsep baru, yaitu unsur biopolitiknya, atau bagaimana politik dan juga ilmu sosial melihat manusia itu dari segi biologinya juga. Nah, seperti yang sudah saya sedikit berikan intronya. Iya, silakan. Kenapa? Oh iya, silakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, HAM itu tidak bisa dilihat dari segi hukum, sosial, dan juga politik saja, tapi juga dipahami dari sisi psikologis dan juga biologis manusia. Nah, kalau secara umum, ada yang memahami hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang melekat atau inheren yang ada di dalam satu individu tersebut atau pada manusia itu sendiri. Di dalam pembukaannya Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 disebutkan hak asasi manusia itu hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Kemudian John Locke sebelum Konvenan Internasional ini menjelaskan bahwa hak asasi, terutama hak asasi manusia, itu sebenarnya merupakan hak yang alami atau natural right yang dimiliki manusia secara alamiah. Hak secara alamiah itu seperti apa? Yang sederhananya, saya ingin belajar, saya ingin pintar, ya saya harus mencari informasi atau belajar. Saya lapar, ya harus makan. Saya ingin aman, ya saya harus dilindungi. Nah, itu adalah hak alamiah yang dimiliki oleh manusia, ya, menurutnya John Locke. Nah, tapi sekarang ini sampai tahun 2002 ini kita memahami sebenarnya ada 3 generasi hak asasi manusia. Ada yang pertama itu yang sudah dikenal oleh negara-negara barat pada awal sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian generasi kedua ini memang dia fokusnya hak asasi manusia, tapi kalau orang Jawa bilangnya merepet-merepet dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembangnya pasca Perang Dunia Kedua hingga terlepasnya koloni-koloni atau yang kita sebut sebagai negara dunia ketiga. Indonesia termasuk negara dunia ketiga, negara berkembang, karena kita bekas jajahan. Kemudian generasi ketiga yang fokusnya pada perdamaian dan pembangunan.
yang fokusnya lagi pada negara dunia ketiga juga. Kemudian kalau kita melihat secara global, kita lihat global dulu ya sebelum kita beranjak ke Indonesia. Secara global, sejarahnya, perlindungan HAM, dan juga bagaimana sih proses-proses histori HAM itu kita bisa melihat dari tiga agenda yang sudah dilaksanakan. Yang pertama pasca Perang Dunia Kedua yaitu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kemudian yang kedua yaitu Konvenan Internasional yang menjadi salah satu rujukan dari berbagai negara secara global tahun 1966. Kemudian yang paling baru yaitu Deklarasi Wina 1993. Di Deklarasi Wina ini lebih banyak berbicara tentang hak-hak perempuan. Kalau di Deklarasi Universal dan di Konvenan Internasional itu lebih banyak tentang perdamaian, terutama negara-negara bekas jajahan. Sedangkan di Konferensi Wina, di Deklarasi Wina, ini lebih banyak yang menjadi isu adalah isu-isu perempuan dan juga kekerasan individual. Jadi sudah nggak lagi ngomongkan global satu negara, tapi sudah berbicara pada individualisasi perempuan itu seperti apa? Atau manusia sebagai individu itu bagaimana haknya secara global. Kemudian kalau kita geser ke Indonesia, bagaimana sih sejarah HAM di Indonesia? Kita bisa mulai pada masa demokrasi parlementer. Startnya ketika kita merdeka, yaitu tahun 1945. Kemudian kita bisa bergeser ke masa demokrasi terpimpin. Mulai tahun 1959 sampai 1965, kemudian geser ke masa Orde Baru, yaitu masa demokrasi Pancasila, tahun 66 sampai tahun 98, sebenarnya 97, tapi tidak masalah 98. Kemudian masa reformasi, ini tahunnya keliru ya, yang masa reformasi ya. Sebenarnya masa reformasi ini startnya mulai tahun 98. Kemudian pada tahun 2003, di mana kita pertama kali membicarakan tentang hak-hak perempuan atau hak asasi perempuan di Indonesia, hingga pada amandemen Undang-Undang 1945, mulai tahun 99 sampai 2004.